Shalom, Shalom. shalom, apa kabar? Haleluya, semua semangat ya. Diberkati Tuhan hari ini, amin. Oke, mari kita persiapkan hati, kita buka dengan doa Bapa kami. Kita sama-sama doakan Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Sungguh semua karena kasih karunia-Mu jika kami masih Kau berikan kesempatan untuk menghampiri tahta kudus-Mu, Bapa. Terima kasih Kau layakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Ajar kami untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu. Bawa kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk menghargai hadirat-Mu, karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan kami, Raja kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari nyanyikan dengan hati yang lebih sungguh lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ajar kami menyembah dengan segenap hati kami. Sebab hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak dimuliakan. Satukan kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang bertata berkuasa selama-lamanya. Yesus, Yesus, tiada nama yang lain seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mau selalu bersyukur. Apapun yang Kau izinkan
yang terjadi kami mau selalu bersyukur dan tetap percaya rancangan-Mu selalu yang terbaik. Kau yang layak disembah, tiada Allah yang lain selain Engkau Yesus, Allah yang hidup, yang bertata atas segalanya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mau memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur buat kasih setia-Mu. Sungguh kami tak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Hanya pujian penyembahan kami yang sederhana ini kami percaya dapat menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Kau yang telah memilih dan memanggil kami, sehingga kami Kau ajari untuk menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya, sungguh hanya Engkau lah Allah yang besar. Haleluya. Great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great is our God. God, and all will see how great is our God. Name above all names, name above all names. You are worthy of our praise. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali nyanyikan besar Allahku.
besar, Allahku, nyanyikan besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. Sekali lagi, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, dan hatiku bernyanyi, Kau besar. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great, is our God. Oh, amin. Haleluya. Sungguh hanya Dialah Allah yang maha besar, tiada yang melebihi kebesarannya. Amin. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Oke, mari kita nyanyikan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sungguh hanya Engkaulah sumber kemenangan kami. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu
dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhanlah sumber kemenangan kita? Amin. Haleluya. Berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan kita hebat. Dia Tuhan Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Perkasamu tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Sekali lagi katakan, Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Mari nyatakan bahwa Dia Allah yang hebat. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi, tiada ku takut lagi berjalan bersamamu, tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Katakan sekali lagi. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada malam hari ini, amin.
Amin. Berikan toh sama satu yang lain, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa penyertaan-Mu Tuhan sungguh ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di sana
di dalam dekapan-Mu Bapa. Amin. Kami selalu menantikan Engkau Bapa. Kami selalu berjalan bersama Engkau, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bimbing terus kami Bapa, tuntun kami terus Bapa. Biarlah di dalam semua kehidupan kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber segala sumber. Di dalam apapun juga yang kami hadapi Bapa, kami percaya ketika Engkau memegang kami Bapa, kami tidak akan bisa terjatuh sampai tergeletak Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar lagi Bapa, kami ingin mendengarkan suara-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu Bapa. Dan juga Bapa, bela tanah hati yang gembur Bapa, sehingga taburan firman-Mu Bapa, suara hati-Mu tertanam bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Dan bila kami telinga sebagai telinga murid-Mu Bapa, sehingga apa yang kami dengar, biarlah kami akan merenungkan, melakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Malam ini kita dengan tema berserah kepada Tuhan yang terambil di Amsal 16 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ikut sertakan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan kita. Sertakan Tuhan, sehingga di dalam setiap pekerjaan kita, kita akan mendapatkan perbedaan. Karena Tuhan ikut campur tangan bagi kita. Begitu juga di dalam bisnis kita. Sertakan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, biarlah itu terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa maunya Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap bisnis kita, bahkan bagi anak-anak kita. Kita nggak tahu di luar sana, anak-anak kita bergaul dengan siapa, kita nggak tahu. Tapi ketika kita serahkan anak-anak kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka anak-anak kita akan di-cover. Anak-anak kita akan dijaga. Dan kita pun sebagai orang tua tetap berdoa untuk anak-anak kita. Agar apa? Anak-anak kita tidak sampai keluar jalur dari firman Tuhan. Biarlah dia hidup lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menyerahkan totalitasnya kepada Tuhan, semuanya akan di-cover oleh Tuhan. Begitu juga di dalam rumah tangga kita. Serahkan. Kita di dalam rumah tangga ya, berpasangan, tapi kita lain ya. Seperti contoh saya aja ya. Saya berbeda suku. Pasti ada gesekan demi gesekan. Sedangkan yang satu orang tua aja masih bisa berantem. Apalagi yang beda orang tua. Rumah tangga pasti ada gesekan-gesekan, pasti ada berantemnya. Tapi ketika kita mengikut sertakan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun pergaulaan di dalam rumah tangga kita, Tuhan akan campur tangan. Dan kita, saya sendiri aja ya, kalau pada waktu itu saya belum begitu sama Tuhan, belum begitu melekat sama Tuhan ya. Saya kalau berantem itu, mulut sih enggak, cuma main tangan. Mulut saya sampai bermaki itu tidak pernah, tapi kalau main tangan oke. Ya. Tapi ketika Tuhan ajar saya, ketika saya mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, Tuhan ajar saya, Tuhan didik saya, Tuhan tuntun saya. Waktu berlalu demi berlalu, saya pun Tuhan bercampur tangan dengan kehidupan rumah tangga saya. Sehingga ketika saya berantem pun tidak sampai saya turun tangan lagi. Cuma hanya menangis. Tapi pada waktu ketiga saya mengatakan sama Tuhan, saya tidak mau menangis karena persoalan. Saya tidak mau menangis karena masalah. Tapi saya mau menangis karena kasih karunia Tuhan yang diberikan bagi saya. Benar juga. Tuhan
persoalan apapun yang saya hadapi, saya tidak pernah menangis. Bahkan berantem di dalam rumah tangga, perekonomian saya, waktu terus bergolak, saya tidak akan pernah menangis. Itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Ketika kita menyerahkan totalitas kita pada Tuhan, Tuhan akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Tuhan pasti campur tangan, gak akan meninggalkan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia, yang percaya, yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi yang sekarang kita berpikir ya, kita serahkan, apakah benar kita totalitas kita serahkan, atau hanya di mulut hati kita tidak menyerahkan. Seringkali kita mengatakan aku pasrah, aku serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang mengatur, tapi hati kita tidak. Benar enggak? Iya enggak? Keraguan tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk itulah kita harus mempunyai hubungan dengan Tuhan yang sangat kuat ya. Kita harus hidup di kaki Tuhan, benar-benar hidup di dalam kaki Tuhan. Karena apa? Hari-hari makin hari tidak baik. Kalau kita tidak kuat duduk di dalam kaki Tuhan, kehidupan kita ini adalah sebuah pertandingan. Persoalan pasti ada, permasalahan pasti ada. Tapi kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, kita mudah terombang-ambing. Kita akan mudah jatuh. Tapi ketika kita melekat pada Tuhan, kita duduk diam melekat sekali pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan jawaban, kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Tinggal kita mau meresponi atau tidak. Mau meresponi atau tidak. Terkadang seringkali kita yang tidak mau meresponi. Kita udah dengar, jangan lakukan, tapi dilakukan. Kalau sampai kita melanggar apa yang dilarang Tuhan kita lakukan, kita pun juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Mujizat itu tidak akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan larang di dalam kehidupan kita. Karena saya pun juga ngalami. Ketika saya buka toko, ketika ada orang mau berutang, saya bilang, saya kasihan, saya mau kasih utang. Tapi dengan jelas suara itu, dengan jelas suara, jangan. Tapi saya berkata, tapi itu orang itu kasihan. Dia cuma gak banyak sih, mau utang 10 kilo gula. 10 kilo. Tapi itu maksudnya di telinga saya sangat jelas bilang, jangan dikasih. Cuma saya kasihan. Saya kasihlah, kalau gak salah 3 kilo waktu itu. Benar sampai detik ini tidak dibayar sama sekali. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita melanggar seperti halnya saya ini. Tapi ketika benar-benar kita taat apa maunya Tuhan, di dalam rencana Tuhan, semuanya akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan dilepaskan oleh Tuhan. Mata Tuhan tetap tertuju bagi kita ketika kita benar-benar mau merendahkan hati di hadapannya. Dan kita benar-benar mau berpegang dan berpaut kepada Tuhan. Kita jangan menyepelekan ya. Saya ini terus terang aja menyepelekan, bilang jangan. Saya pikir lah cuma gula aja kok, 3 kilo aja. Saya bilang awalnya saya mau kasih 5, tapi tetap bilang jangan. Dengar dengan jelas jangan. Udah tak kasih 3 aja. Kenapa? Bebannya saya menyadari hal itu. Ketika saya mulai mengerti, saya minta ampun. Biarlah Tuhan yang mengendalikan di dalam kehidupan saya. Ketika kita mau menuruti apa maunya Tuhan, maka semuanya yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak kita bayangkan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita, bagi anak-anak kita, bahkan bagi bisnis kita, bagi keluarga kita, pasangan kita.
Masalah pekerjaan ini pun saya pun juga nggak berpikir. Saya pulang dari luar Pol itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saya habis. Tidak punya apa-apa. Saya nggak berpikiran untuk membuka usaha. Saya pulang aja itu sampai dibiayai oleh kakak saya untuk pulang. Saya pulang karena anak-anak. Anak-anak sendiri masih sekolah waktu itu. Saya nggak berpikir untuk usaha, enggak, karena nggak ada duit. Tapi ternyata Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya. Ketika saya benar-benar minta ampun pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saya. Benar, walaupun toko saya kecil, tapi saya tetap gemuk. Ya, saya tetap gemuk. Anak-anak saya tetap gemuk. Kalau dihitung-hitung untuk hidup aja nggak cukup. Karena saya cuma toko sembako. Keuntungan berapa? Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Tapi itulah hebatnya kuasanya Tuhan bagi kita yang mengasihi anak-anaknya akan melimpahkan berkat itu. Nggak tahu dari mana sumbernya. Pasti Tuhan kasih. Dan kedua, iman kita. Bagaimana kita bisa totalitas untuk menyerahkan segala perkara yang kita hadapi, segala persoalan pekerjaan kita. Kalau kita tidak mempunyai iman, cuma. Kenapa? Itu namanya omong kosong, bilang menyerahkan, tapi iman kita nggak ada. Iman kita nggak ada. Bagaimana kita menyerahkan? Sedangkan kita aja nggak percaya sama Tuhan. Nggak mempunyai iman kepada Tuhan, bagaimana kita mengatakan menyerahkannya? Tapi kalau iman kita betul-betul 100% kepada Tuhan, semuanya akan baik. Jangan dikurangi iman kita. Jangan 50, jangankan 50, 99, itu jangan. Kenapa? Kalau kita membuka celah pada suatu ketika kita menghadapi persoalan, kita akan terombang-ambing. Damai sejahtera itu nggak ada. Kita akan putus asa. Jangan meremehkan putus asa. Saya pun juga terjadi, bahkan saya pernah bunuh diri 3 kali. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya ada sampai detik ini. 3 kali, gara-gara apa? Pekerjaan, membuka celah. Saya dulu nggak pernah hutang sekali ditagih orang kaki gemeteran. Mau menghadapi orang nggak bisa ngomong. Karena prinsip saya nggak mau hutang, apapun yang saya dapat, itulah yang saya lakukan. Tapi waktu itu terpaksa, ngutang lah, sebenarnya mau minta dengan keluarga bisa, tapi saya mempunyai prinsip saya nggak mau. Karena keputusan berumah tangga adalah saya, jadi orang keluarga tidak ada. Saya berhutang. Tidak mengandalkan Tuhan. Iman saya nggak ada kepada Tuhan. Tapi ketika saya melalui proses demi proses, saya mulai merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, mulai percaya iman saya kepada Tuhan, satu persatu dibalikan. Yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kita sangat luar biasa. Seperti contohnya halnya kita, kalau kita lihat di Alkitab ya, coba kita buka di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman Abraham, dia mau disuruh Tuhan keluar dari tempat untuk di mana ketujuannya nggak tahu. Coba kita, kalau kita nggak punya iman nggak akan mau berangkat, no. Tidak akan. Kenapa? Tujuannya aja nggak tahu. Di tempat kita sudah aman, sudah enak, sudah nyaman. Disuruh keluar sama Tuhan, disuruh ke tempat lain, sedangkan kita nggak tahu di tempat mana. Tapi kalau kita mempunyai iman, dimanapun Tuhan menyuruh kita pergi, kita melangkah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tidak akan.
Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Asalkan iman kita benar-benar 100% kepada Tuhan. Jangan sampai membuka celah. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Contohnya iman Abraham ini. Begitu juga kita juga bisa. Asalkan fokus kita, iman kita benar-benar. Jangan kita mengatakan iman, tapi ketika maaf kata, besok waktunya membayar uang sekolah, bingung karpe dewe. Bingung dengan sendirinya. Mengatakan aku percaya Tuhan, tapi besok waktunya membayar, bingung semuanya, nggak akan dapat terjadi mujizat apa-apa, nggak akan. Tidak akan terjadi, karena saya sendiri mengalami ketika tagihan tuh besok baru bayar. Saya nggak ada duit. Bukan nggak ada duit, ada. Kalau nggak ada itu dosa. Nggak ada tapi untuk membayar tagihan itu nggak cukup. Saya bingung. Tapi yang saya bersyukur suami saya yang selalu menyupport saya. Kamu punya Tuhan nggak? Punya. Ya udah, diem. Benar juga. Saya diem minta ampun sama Tuhan. Besok tinggal 1 jam. 1 jam orangnya datang duit nongol. Enggak saya pikir loh. Berkat itu ada. Itu tadi, asalkan iman kita 100% di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan pasti melengkapi, mencukupkan apa yang kita perlukan. Kembali lagi kepada kita. Mampu gak? Fokus enggak kepada Tuhan? Percaya enggak kita 100% kepada Tuhan? Kalau kita mengandalkan manusia, percuma. 1 kali oke, 2 kali oke, 3 kali orang yuk gergeten loh. Bener enggak? Orang pasti gergeten. Kok terus-terusan aja? Dan firman Tuhan juga mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Jadi segala pergumulan, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita jangan pernah berpikir, oh aku ke sana cari pinjaman, oh aku ke sana. Jangan pernah. Gak akan terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin bisa kita dihina. Tapi kita percaya 100% kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita coba buka di Yeremia tadi, tetap ya, ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Berserahlah, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, maka semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Kita tidak ada musim kering, musim sepi, nggak ada. Ya. Walaupun perekonomian dalam keadaan gonjang-ganjing, walaupun kebutuhan makin hari makin bertambah, makin hari makin tinggi, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, tetap Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Terus berbuah. Yaitu tadi, kita harus kuat dulu, berakar dulu. Berakar pada Tuhan. Iman kita harus kuat juga. Ketika kita melakukan, itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan. Bahkan keturunan kita pun tidak akan ditinggalkannya, sedetik pun tidak akan ditinggalkannya.
kita selalu bersuka cita. Kita selalu walaupun mendapatkan persoalan, di depan kita ada masalah, di depan kita ada pergumulan, tapi percaya kita taruh di tangan Tuhan, kita lepaskan kepada tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Karena apa? Tuhan memberikan kuk bagi kita tidak melebihi batas, karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di jalur Tuhan. Maka semuanya ini akan tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan terus yang berjalan di depan kita. Bukan berjalan di belakang kita, tapi di depan kita. Persoalan kita apa sih? Masalah kita apa? Pergumulan kita apa? Tapi ingatlah Tuhan melebihi dari segalanya. Asalkan itu tadi kita berjalan bersama Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan. Kita kuat hidup di dalam Tuhan. Jangan melepaskan ya. Jangan meninggalkan waktu doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Doa kita adalah nafas kehidupan seorang Kristen ya, bagi anak-anak Tuhan. Hubungan kita dengan Bapak kita hanya lewat doa. Kita itu sebetulnya enak ya, kalau kita pikir tuh enak bener loh. Enak bener ketika kita benar-benar mau merendahkan hati, mau mengikuti apa rencana Tuhan, itu enak bener. Firman Tuhan mengatakan apa? Ketuklah akan dibuka, mintalah akan diberi. Tapi kembali ke kita lagi. Apakah kita mau meresponi ataukah iman kita masih setengah-setengah atau tidak 100%? Kembali ke kita lagi. Kembali ke diri kita. Tapi kalau diri kita benar-benar bahwa imanku 100% kepada Tuhan, maka semuanya akan diberikan yang terbaik bagi kita. Di dalam setiap langkah-langkah kita, jalan-jalan kita, walaupun kita seakan-akan tidak ada jawaban pergumulan kita, tapi ingatlah Tuhan ada di depan kita. Tuhan yang akan menyelesaikan, Tuhan yang akan meratakan segala gunung-gunung persoalan kita. Meratakan semuanya. Jadi ingat, kita berjalan bersama Tuhan. Serahkanlah segala sesuatunya pada Tuhan. Dengan iman kita, percaya yakin 100%, semuanya akan diselesaikan Tuhan. Semuanya, ketika kita benar-benar tepat pada Tuhan. Saya aja kalau buka toko, saya bilang, Tuhan, saya ngucap syukur, saya sepakat, saya angkat tangan. Saya sepakat pada Tuhan, bahwa pekerjaan yang diberikan tanggung jawab kepada saya percaya dan sangat yakin sungguh, Tuhan menyertai saya. Dan juga saya melepaskan berkat-berkat bagi orang-orang yang datang ke toko ini. Bahkan mereka akan melihat perbedaan ketika mereka beli di tempat saya dengan orang-orang di luar. Saya berdoa gitu. Kenapa? Karena saya tahu toko adalah milik Tuhan. Berkat adalah milik Tuhan. Kalau saya nggak sepakat, berkat itu nggak akan turun. Itu nggak akan turun. Jadi saya harus sepakat, saya mengangkat tangan, sepakat bahwa Tuhan semuanya terjadi atas kehendak Dia, bukan karena saya, enggak. Karena Dia. Saya mau buka jam berapapun, kalau kehendak Dia, kehendak Tuhan, jam berapapun saya dapat berkat, ya dapat berkat. Tapi kalau kehendak Tuhan, tidak ada berkat, tidak ada berkat juga. Saya awal mulanya juga rasanya tarik ulur. Tapi ketika saya seiring berjalannya waktu benar juga ya, saya berpindah dari non-Kristen menjadi Kristen. Kalau saya nggak betul-betul percuma. Saya harus tahu Tuhan saya harus mengerti Tuhan saya, biarlah hidup saya seirama dengan Tuhan. Itu yang saya kejar. Kenapa? Kalau saya tidak kejar itu, saya mudah terjatuh. Mudah terombang-ambing.
Tapi kalau saya terus sepaut Tuhan, kepada Tuhan, apapun persoalan yang saya hadapi, saya tetap berjalan karena saya tahu kemenangan demi kemenangan akan diberikan bagi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Jadi saya sekarang bukan karena kuat saya, enggak, tapi karena didikan Tuhan. Persoalan yang diberikan bagi saya membuat saya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya ego, saya sombong, tak akui. Tapi ketika Tuhan mendidik saya lepas semua, Tuhan dibalikkan. Tuhan membalikkan semua yang saya hadapi. Tuhan membukakan satu persatu. Tapi kalau saya dulu mempertahankan ego saya, jangan harap saya bisa berdiri di sini. Jangan saya harap bisa menikmati, saya sudah nggak tahu kemana. Karena saya itu tadi 3 kali bunuh diri. Tapi Tuhan mempunyai rencana bagi saya. Tuhan mempunyai rencana bagi saya. Sehingga saya nggak mati ya, nggak dicabut nyawa. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai kehendak bagi saya. Dari situ saya belajar. Mulai untuk mau belajar dan belajar. Saya gak berpikir untuk bisa sharing firman, enggak. Karena saya terus terang aja, saya orangnya diam, gak banyak bicara. Saya males. Saya gak berpikir. Bahkan waktu saya masih di luar pulau, hamba Tuhan mengatakan kamu akan berkorban. Saya mengatakan apa? Kok menghina? Terus terang saya katakan kok menghina? Cuma ada satu hamba Tuhan juga mengatakan gini, kalau orang berkumpul dengan pendeta pasti jadi pendeta. Saya diketukan. Kenapa? Ketika saya bergereja di Maluku, saya masuk di menara doa. Ini lingkungan saya yang masuk di dalam satu menara doa itu enggak pernah jemaat. Semua pendeta, semua full timer. Saya masuk gemeteran juga, tapi saya bersyukurnya dari situ saya belajar, mereka mengcover saya mengerti dari situ. Saya di-cover oleh para hamba-hamba Tuhan ini agar bisa menyatu roh di dalam menara doa itu. Dari situ saya mulai belajar. Saya dididik oleh suami saya sangat keras. Bahkan sampai saya menangis. Karena keras sekali suami saya gak didik. Bahkan kalau marah itu seperti bukan sama istrinya. Benar, bukan seperti sama istrinya. Tapi saya bersyukur. Ketika saya merenungkan, saya bersyukurnya apa? Karena saya kan tadi bilang, saya ini ego, saya sombong. Dari situlah saya mengerti maunya Tuhan. Ketika saya mau merendahkan hati, Tuhan memberikan satu persatu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau dididik Tuhan, kita mau merendahkan hati dan tetap mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan bagi kita, pasti dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan sampai keturunan kita selalu diberkati. Tapi ingat, kita ikut Tuhan bukan kejar berkat ya. Jangan kerja berkat. Kenapa? Berkat itu akan mengejar kita ketika kita melakukan maunya Tuhan. Berkat itu yang akan mengejar kita. Kalau dulu saya berpikir, saya cari kejar berkat. Tapi suami saya mengatakan, Ma, lihatan Aladin. Aladin kamu pilih. Kamu ambil lampu nih atau ambil berkat nih. Kalau ambil berkat cuma sekali, tapi kalau kamu ngambil lampu Aladin nih, itu kamu akan mendapatkan berkat. Begitu juga dengan saya kejar sumbernya. Jadi saya lakukan apa maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat sekali lagi, kita ikut Tuhan jangan kejar berkat. Berkat itu yang akan mengejar kita ketika kita benar-benar mau melakukan apa maunya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekecil apapun juga kita lakukan, Tuhan tidak akan menutup mata bagi kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan memberikan apa
adanya. Yang kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan akan memberikan bagi kita. Oleh karena itu kita jangan kerja pekat. Kita perlu berkat. Memang benar kita perlu berkat. Tapi ingat, lakukan perintah Tuhan dulu. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan dulu. Berkat itu akan mengalir, mengejar kita tanpa kita minta, Tuhan sudah sediakan. Tuhan berikan yang terbaik, karena kita bukan anak-anak gampangan. Dan kita dirancang sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi untuk apa kita mengejar berkat? Kejarlah dulu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah dulu itu. Jadi semuanya akan disediakan. Kasih Tuhan tidak terbatas. Anugerah Tuhan tidak terbatas ketika kita benar-benar merendah hati di hadapan Tuhan. Ada sebelum saya tutup, ada satu cerita waktu saya masih ada di luar pulau. Orang-orang kita juga, dia bicara begini, saya deket Tuhan, persoalannya tambah lama tambah banyak. Waktu itu saya masih bertobat, baru bertobat, jadi saya nggak bisa jawab, saya diam aja. Terus di rumah saya bilang sama suami saya, yang si A tadi lo bilang sama saya, kita deket Tuhan persoalannya makin akeh, persoalannya makin banyak. Terus suami saya bilang gini, kamu dulu sekolah enggak? Sekolah lah. Aku bilang gitu, saya bilang gitu, sekolah. Terus selama sekolah itu ada ujian enggak? Ya ada, ya sudah. Tuhan bukan memberikan pencobaan, tapi Tuhan menguji imanmu, percaya enggak kepada Tuhan. Menguji kita. Kalau kita mau makin hari makin naik di dalam kerohanian kita, hidup kita, kita harus melewati ujian itu tadi. Kita terus melekat kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, ketika menyembah, pasti yakin percaya jawaban segala pergumulan kita akan dijawab. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dan pergumulan kita akan terjawab kalau kita benar-benar hidup di dalam firman itu. Karena apa? Ketika saya juga ngalami, waktu itu anak-anak saya kan enggak hidup sama anak-anak saya, enggak. Saya sendiri jauh, anak-anak saya di Pulau Jawa. Pulang setahun 2, paling banyak 3 kali setahun. Dan ketika orang tua saya meninggal, anak-anak ini ikut dengan adik-adik saya. Dan adik-adik saya ini, ya begitulah perkataannya itu luar biasa. Luar biasa bukan kategori baik, tidak, tanda kutip, luar biasa. Jadi anak-anak saya juga luar biasa. Bahkan gurunya aja dikatai. Gurunya dikatai. Saya bilang gini, saya jadi pulang tuh jadi nih rasanya pengen balik lagi. Karena apa? Saya baru bertobat dihadapkan dengan barang kayak gitu. Saya rasanya nggak mampu. Tapi suami saya katakan apa? Berkati dia, berkati dia. Jangan pernah mengatakan yang tidak baik. Saya lakukan. Saya cuma perkatakan firman. Mulutmu akan diurapi. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Hanya saya perkatakan itu. Saya sakit hati, tapi saya tidak mau sakit hati kelamaan. Karena apa? Nanti tidak akan terjadi pemulihan kalau kita terus-terusan sakit hati. Kita mau melepaskan, taruh di tangan Tuhan, pemulihan akan terjadi. Bukan karena saya tidak, tapi karena Tuhan mengasihi saya, karena Tuhan menganugerahi saya. Begitu juga dengan kita semua. Ketika kita benar-benar menaruh 100% di hadapan Tuhan,
semuanya akan diselesaikan Tuhan. Apapun juga pergumulan kita, senakal-nakalnya anak, pasangan kita, apapun juga, perekonomian kita, pekerjaan kita, usaha kita, kita taruh 100% di hadapan Tuhan, semuanya akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Tuhan mencintai kita melebihi dari segalanya ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Iman kita jangan sampai tergoyahkan oleh apapun juga. Oleh karena itulah kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita taat beribadah, taat menyembah, taat memuji, taat melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Taat itu dulu. Proses itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Yang memberikan cepat atau tidak cepatnya proses itu kita. Kenapa? Kita mau pingin cepat, proses itu akan, persoalan kita akan berlalu. Tapi kalau kita tarik ulur dengan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menyelesaikan? Gak bisa. Jadi yang membatasi itu tuh kita, bukan Tuhan. Kita sendiri yang membatasi. Mau cepat selesai, 100% pada Tuhan. Mau gak cepat selesai, yaitu fokus kita gak pada Tuhan. Jadi kita fokus kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan semuanya. 100% iman kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.